2 tahun kemudian singkat cerita, waktu saya mau milih UMPTN ya, dulu Iya. masih UMPTN, UMPTN. sekarang SMNPTN ya. UMPTN, Iya. Nah, waktu mau ngisi UMPTN tahun 96, saya udah nulis tuh, udah saya lingkarin tuh, udah dihitemin arsitektur ITB. Tapi ketika saya mau ngebalikin, tiba-tiba saya inget dong si dokter itu. Saya nggak tahu dokternya sekarang di mana. Namanya Dokter Erna waktu itu. Tapi saya nggak Hai tahu. Dokter Erna, terima kasih sudah memberikan Ya. dokter gigi Nexius. Saya nggak tahu Dokter Ernanya sekarang yang di mana ya. Dokter Erna kan banyak. Nah kemudian kok saya jadi inget omongan si dokter itu ya. Jadi sebelum masuk, ayo teman saya ngajak, bentar, saya hapus si arsitektur ITB-nya ganti FKG Unpad. Oh. Sebenarnya pada prinsipnya yang paling yang saya seneng ya, saya tuh seneng sharing, berbagi. Sebetulnya saya sharing ketika misalkan saya punya sedikit pengalaman atau sedikit ilmu nih, senang gitu. Rasanya hati itu seneng ketika saya bisa sharing sama orang, kemudian hal tersebut tuh bisa bantu orang tersebut. Meskipun banyak tentunya orang-orang lain yang mungkin lebih berpengalaman atau lebih ahli gitu ya, banyak gitu ya. Tapi ketika sedikit saja bisa membantu, itu sebenarnya yang saya suka sebetulnya. Nah jadi, dan itu tuh di profesi saya tuh ada irisannya. Jadi ketika saya jadi dosen, ya ilmu saya yang sedikit, saya sharing ke teman-teman ya, ke mahasiswa gitu. Masih ada terus? Ya kemudian kalau mengenai dokter gigi, kenapa dokter gigi? Ya kalau dokter gigi sendiri, mungkin ini jadi sedikit keluar ya dari pertanyaan. Di Indonesia ini kadang arahan dari orang tua dan guru terhadap passion atau jati diri si anak tuh kadang kurang. Meskipun saya sekarang lihat itu sudah mulai terbangun di sekolah anak saya sih, udah mulai ditanyakan. Di sekolah anak dokter kan, belum lagi sekolah-sekolah. Saya nggak tahu sekolah yang lain, saya nggak tahu. Jadi maksudnya ketika ditanya banyak yang bilang misalkan sekolahnya ke A tapi nanti kerjanya di tempat yang B. Karena saya ternyata nggak suka bidang pekerjaannya. Atau banyak juga yang sudah masuk sekian tahun kemudian saya nggak suka. Nah jadi sebetulnya dari sejak dini, dari sejak anak, kita sebetulnya bisa menggali si anak ini tuh sebetulnya passionnya kemana gitu. Betul. Nah mengenai dokter gigi ini, sebetulnya ketika saya memilih jadi dokter gigi itu pun saya percaya yang di atas nih yang mengarahkan ya. Karena waktu saya SMA, saya jatuh dari motor, gigi saya patah. Oh iya? Ya. Karena naik motor itu Vespa? Naik motor, bukan. Kalau nggak mau ngomong Vespa lagi, oke terus. Terlalu panjang Vespa ya. Ini berarti gigi masalahnya ya, gigi ya? Giginya patah. Kemudian giginya patah, kemudian dirawatlah saya di salah satu rumah sakit di Bandung, di rumah sakit Bungsu ya, Jalan Veteran ya. Saya SMA 5 Bandung. Dekat kan di situ ya. Jatuh, gigi saya patah, dirawat di sana gitu. Nah kemudian tadi saya nggak mau dirawat karena saya pikir wah keren dong giginya patah kayak habis berantem gitu, serem gitu ya. Padahal sebenarnya jatuh dari motor. Sangat rebel sekali zaman dulu ya. Ya sebenarnya jatuh dari motor, terus ibu saya bilang kamu betulin dong giginya, nanti cewek nggak ada yang mau katanya gitu. Oh gitu ya. Akhirnya ya udah periksa dulu. Nah pada saat itu ya, ini SMA nih ya. Ketika saya diperiksa, oh ternyata si dokternya baik banget. Dokternya baru lulus, mungkin dia waktu itu soalnya terlihat muda, masih muda lah. Kemudian dia nanya sama saya sambil dirawat nih, nanti mau masuk mana? Saya bilang saya mau masuk arsitektur ITB. Oh iya. Gitu. Oh gitu. Kenapa nggak kedokteran gigi aja? Terus dia cerita tentang kedokteran gigi, itu saya kelas 1 SMA. Dia cerita tentang kedokteran gigi sampai selesailah perawatan sekian kunjungan gitu, saya lupa berapa kali kunjungan. 2 tahun kemudian singkat cerita, waktu saya mau milih UMPTN ya, dulu masih UMPTN, sekarang SMNPTN ya. Nah waktu mau ngisi UMPTN tahun 96, saya udah nulis tuh, udah saya lingkarin tuh, udah dihitemin arsitektur ITB.
Tapi ketika saya mau balikin, tiba-tiba saya ingat dong si dokter itu. Saya nggak tahu dokternya sekarang di mana. Namanya Dokter Erna waktu itu. Tapi saya nggak Hai tahu. Dokter Erna, terima kasih sudah memberikan Ya. dokter gigi Matius. Saya nggak tahu Dokter Erna ini sekarang yang di mana ya. Dokter Erna kan banyak. Nah kemudian kok saya jadi inget omongan si dokter itu ya. Jadi sebelum masuk, ayo teman saya ngajak, bentar, saya hapus si arsitektur ITB-nya ganti FKG Unpad. Oh, Jadi saya pilih. Jadi kemudian akhirnya saya masuk FKG Unpad. Kemudian ketika saya menyadari di titik ini, ternyata saya di FKG Unpad saya ketemu istri saya, sama-sama dokter gigi juga. Kemudian saya bekerja sekarang di Fakultas Kedokteran Gigi. keren banget ya. Hampir seluruh hidup saya jadi balik ke kedokteran Iya. gigi gitu ya. Dan saya percaya ya setiap kita sebetulnya ada yang meng-guide. Menggait. Percaya nggak? Oke, itu masuk ke dalam ranah pribadi. Ya sih Nah, bener ya. Mungkin kalau- teman-teman yang di sini semua yang percaya nggak sebenarnya bahwa benar semuanya tuh udah ada yang guide sebenarnya. Betul. Saya tidak berbicara tentang maksudnya salah satu agama atau kepercayaan Iya, tertentu benar. ya, Tapi semua tuh secara ada kayak meng-guide sebenarnya. ya betul. Dan saya percaya bahwa ya kalau kita bilang ya Tuhan lah ya, Iya. ya Tuhan inilah yang mengarahkan kita. Dan kalau misalnya kita sudah percaya bahwa Tuhan jagain kita nih setiap langkah, Hmm. terus kenapa harus khawatir lagi dengan hidup kita? Iya. Itu bahkan ketika kita diperkenankan untuk berpindah dari salah satu pekerjaan ke pekerjaan lain, satu perusahaan ke perusahaan lain, ya. itu tuh sesuai dengan arahan Tuhan. Orang saya udah lurus aja, Lurus. jangan arsitektur, FKG Belok. 4 Belok jadi. gitu. Jadi saya masuk FKG gitu. Memang kelihatan dari sini ada sisi-sisi orang sharingnya gitu ya. Ya begitu lah. Wise-nya kelihatannya di sini. Aduh, Mudah-mudahan lah ya. mudah-mudahan pendeta ya. Tapi dari hal ini mana dok yang paling enak sebenarnya? Dokter gigi, dosen, pekerjaannya, secara pekerjaan. Direktur kah? Atau YouTuber? Nggak bisa milih. Nggak bisa milih Nggak ya? bisa milih. Karena itu kayak sama makan sama minum Ya, ya. tapi sama-sama kalau yang disukai. paling penting nih, paling penting dalam hidup, selain Tuhan, ya keluarga lah. Keluarga ya. Ya, jadi kalau misalnya harus memilih antara pekerjaan dan keluarga, wah nggak usah milih, nggak usah mikir, Ya. langsung Keluarga. keluarga lah pasti. Pasti. Jadi fokusnya ke sana. Jadi kalau si pekerjaannya bisa membuat saya jadi punya waktu lebih dekat dengan keluarga, ya itulah pekerjaan yang saya inginkan gitu. Sebetulnya bukan pekerjaannya saja, soalnya dimanapun kita ditempatkan sebetulnya kan kita bisa jadi berkat buat banyak orang ya. Iya. Nggak perlu jadi spesifik jadi profesi tertentu, tidak Iya. perlu gitu kalau menurut saya sih. Jadi YouTuber oke. Makanya saya langsung auto subscribe ketika Horbank TV berubah jadi How Our Brainstorming. Masih ada horror bank ini, horornya masih ada. Oh, masih ada. Harus Maaf ada. ya, yang seneng horor ya maaf. Nah, ini menarik sebenarnya. Sebelum kita lanjut ke part berikutnya, Iya. saya akan lihat cek dulu masalah yang nama teknis-teknisnya. Ya kan, karena takutnya makin hilang nih kamera-kamera semua. Siap. Nanti mungkin masih ada waktu juga sekitar 20 menit lagi, Dok Siap, ya. siap. Oke ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and komen untuk teman-teman. Nanti kalau misalnya ada masalah dokteran gigi, nanti kita akan coba kembali untuk menghubungi dokter Natius. Siap. Oke? Siap. Terima kasih semuanya. Siap.